Bab 956 Pembalikan Besar. Saat mereka berbicara, situasi di arena segera berubah. Gao Qi tampaknya telah menghabiskan terlalu banyak tenaganya. Gerakan tinjunya sedikit lebih lambat ketika ia harus membela diri. Hal ini mengakibatkan area dadanya terekspos. Wang Ziliang sangat gembira. Ia memanfaatkan kesempatan itu dan melancarkan pukulan keras. Menurut perkiraannya, ronde ini akan berakhir kali ini. Gao Qi telah memenangkan 5 ronde berturut-turut. Jika dia adalah orang yang mengakhiri kemenangan beruntun Gao Qi, itu pasti akan menjadi kehormatan besar baginya. Namun setelah melancarkan pukulannya, ia mendapati bahwa Gao Qi yang tadinya tampak kelelahan, tiba-tiba meledak. Kecepatan Gao Qi menjadi 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Dalam sekejap mata, Gao Qi menghilang dari tempatnya. Ketika Gao Qi muncul kembali, Gao Qi sudah berada di belakangnya. Sebelum Wang Ziliang sempat menjawab, Gao Qi menendang pantatnya. Wang Ziliang langsung terbanting keluar arena. Para penonton terdiam. Situasi berubah begitu cepat sehingga mereka tidak dapat bereaksi untuk beberapa saat. Baru saja, Wang Ziliang berada di posisi yang sangat unggul. Namun, dalam sekejap mata, terjadi perubahan 360 derajat. Beberapa orang bahkan tidak melihat dengan jelas apa yang terjadi di arena sebelum Wang Ziliang dikalahkan. Setelah jeda sebentar, sorak-sorai kembali terdengar. Tentu saja, itu berasal dari para siswa Akademi Selatan. Mereka terus-menerus mengeluarkan gelombang sorak-sorai. Wang Ziliang bangkit dari tanah. Dia tampak sangat malu. Jika dia bertarung dengan tenang dan tidak tergesa-gesa, dia pasti akan memenangkan ronde ini. Akhirnya, dia ditipu oleh Gao Qi dan kalah dalam ronde itu. Sejak awal kompetisi, Akademi Utara telah kalah 6 ronde berturut-turut. Situasinya semakin pasif. Apa yang kau lakukan? Bisakah kau bersikap lebih tidak berguna lagi? Kau telah benar-benar mempermalukan Akademi Utara kita. Kita sudah kalah 6 ronde berturut-turut, sebaiknya kita mengakui kekalahan secara langsung agar tidak mempermalukan diri sendiri di sini. Beberapa siswa Akademi Utara sudah kehilangan kepercayaan diri. Mereka berteriak sambil menonton. Sedangkan untuk Akademi Selatan, moral mereka melonjak tajam. Yu Wanren menatap Qin Haodong. Dia menggertakkan giginya dan berkata, aku tidak menyangka orang-orang di Akademi Utara begitu tidak berguna, apakah anak ini akan kalah sebelum aku bertanding? Tu Jiao Jiao berkata, kamu terlalu banyak berpikir, sejauh ini, kita masih belum melihat harapan untuk menang. Yu Wanren berkata, bagaimana mungkin, kita belum pernah kalah sekalipun, mereka hanya punya 4 siswa tersisa. Dalam mode pertempuran ini, hanya 1 atau 2 orang yang akhirnya menentukan kemenangan, kata Tu Jiao Jiao. Kami mengirim Gao Qi sejak awal dengan tujuan merebut inisiatif. Strategi penanggulangan Akademi Utara lebih cemerlang dari yang saya kira. Mereka ingin memenangkan kemenangan terakhir sekaligus. Yu Wanren berkata dengan dingin, itu tidak mungkin, gelar raja kali ini harus menjadi milikku. Tu Jiao Jiao tersenyum dan berkata, kalau begitu, aku hanya bisa mendoakanmu semoga beruntung. Di sisi Akademi Utara, Murong Jinghong tidak bisa lagi tetap tenang. Dia berkata, Haodong, apakah aku akan bertanding? Belum giliranmu. Qin Haodong menghentikan Murong Jinghong. Kemudian, dia berkata kepada Fang Qionger, kamu akan pergi dan bertanding. Baiklah, aku pasti akan memberi pelajaran pada orang-orang dari Akademi Selatan ini. Setelah meminum pil kekuatan naga, kultivasi Fang Qionger telah meningkat ke tahap akhir alam voiding. Dia sudah penuh energi dan siap untuk bertanding di arena. Setelah menerima perintah Qin Haodong, dia berjinjit dan langsung melompat ke arena. Mulai. Hai Zhengming berteriak. Putaran ke-7 kompetisi antara Akademi Utara dan Selatan dimulai. Aku penasaran apakah kakak senior Gao bisa menciptakan keajaiban lain dan memenangkan 7 ronde berturut-turut. Mungkin, aku kenal wanita ini, dia hanya berada di tahap tengah alam voiding sebelumnya, dia jelas bukan tandingan kakak senior Gao. Kekuatan Akademi Utara terlalu lemah, tampaknya kemenangan tahun ini akan menjadi milik Akademi Selatan kita lagi. Gao Qi menang 6 ronde berturut-turut. Ia dalam suasana hati yang baik dan bangga pada dirinya sendiri. Ketika ia melihat Fang Qionger diutus oleh pihak lain, kepercayaan dirinya meningkat pesat. Mereka semua adalah murid senior Akademi Kura-Kura, jadi mereka saling mengenal dengan baik. Menurutnya, Fang Qionger hanya berada di tahap tengah alam voiding. Dia sama sekali bukan tandingannya. Tampaknya dia ditakdirkan untuk menciptakan keajaiban memenangkan 7 ronde berturut-turut. Memikirkan hal ini, dia mengulurkan tangan untuk meninju wajah Fang Qionger. Namun, tepat pada saat itu, sebuah kaki yang panjang dan ramping tiba-tiba muncul di depannya. Kecepatannya terlalu cepat. Gao Qi menjadi pucat karena ketakutan. Dia tidak menyangka kecepatan Fang Qionger begitu cepat. Terlebih lagi, tendangan ini mengandung momentum yang kuat. Rupanya, dia telah mencapai tahap akhir dari Voiding Realm. Ya Tuhan, apa yang sebenarnya terjadi? Dalam keadaan terkejut, sudah terlambat baginya untuk menghindar.
Kaki Fang Qionger menghantam dadanya dengan keras. Gao Qi, seperti bola meriam, ditendang keluar arena dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dia dikalahkan hanya dengan satu gerakan. Para siswa Akademi Selatan berdiri di sekitar arena dan menyuarakan pendapat mereka sendiri. Namun, sebelum mereka dapat menyelesaikan diskusi mereka, Gao Qi telah mendarat di depan mereka. Ini terlalu cepat, bukan? Hasilnya sungguh di luar dugaan semua orang. Para siswa Akademi Utara akhirnya meraih kemenangan pertama mereka. Mereka langsung bersorak. Sorak-sorai bergema di seluruh lapangan. Ouyang Lan berkata, kultivasi gadis kecil ini meningkat sangat cepat. Luo Dongqing berkata, semua ini sudah diatur oleh cucu menantu kita, kompetisi baru saja dimulai. Tu Jiao Jiao telah berkultivasi dengan semua orang di pagoda 7 tingkat, jadi dia sangat jelas tentang kultivasi semua orang dan tidak terkejut dengan hasil ini. Apalagi Gao Qi sudah kehabisan tenaga, bahkan di masa jayanya, dia tidak akan mampu menerima tendangan dari Fang Qionger. Dia melambaikan tangannya dan membiarkan siswa lainnya pergi ke arena. Akibatnya, pelajar tersebut ditendang hingga terjatuh dalam waktu kurang dari 1 menit. Kemudian, yang ketiga, keempat, dan seterusnya, Fang Qionger berdiri sendiri di arena dan memenangkan 8 ronde berturut-turut. Di pihak Akademi Selatan, hanya Yuan Ren dan Tu Jiao Jiao yang belum bertanding. 8 siswa lainnya semuanya kalah. Semua siswa di sekitarnya tercengang. Perubahan situasi ini terlalu cepat. Beberapa saat yang lalu, Akademi Selatan berada di atas angin. Namun sekarang, situasinya telah berbalik. Tampaknya Akademi Selatan akan diinjak-injak oleh Akademi Utara. Luo Dongqing berkata dengan bangga, bagaimana, Nona tua, aku sudah mengalah padamu selama 5 tahun, aku tidak akan melakukannya lagi tahun ini. Ouyang Lan mendengus dan berkata, apa yang bisa dibanggakan? 2 siswa terkuat di pihak kita belum bergerak. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang pada akhirnya. Tu Jiao Jiao berkata kepada Yuan Ren, hanya kita berdua yang tersisa, apakah kamu akan pergi bertanding atau membiarkanku pergi? Aku akan melakukannya. Setelah itu, Yuan Ren melangkah ke arena. Dia punya pertimbangan sendiri. Dia tahu betul seberapa kuat Tu Jiao Jiao. Kalau dia yang terakhir bertanding dan Tu Jiao Jiao mengalahkan keempatnya, itu akan merepotkan. Bukan saja dia tidak akan bisa mendapatkan gelar raja, tetapi dia juga akan kehilangan kesempatan untuk membalaskan dendam saudaranya. Oleh karena itu, dia memilih untuk bertanding di arena sebelum Tu Jiao Jiao. Yuan Ren selalu menganggap dirinya sebagai guru terbaik di Akademi Selatan. Setelah memasuki arena, dia berkata dengan bangga, jangan buang waktu, lanjutkan saja. Ketika Fang Qionger hendak menyerang, dia mendengar suara Qin Haodong. Kemudian, dia berkata terus terang, saya mengaku kalah. Dia telah mengalahkan 8 lawan berturut-turut, yang telah menghabiskan banyak kekuatannya. Selain itu, Qin Haodong telah melihat melalui kultivasi Yuan Ren. Jika dia terus bertarung dalam situasi ini, dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Setelah Fang Qionger turun, Yun Qianqian berkata, biar aku saja yang melakukannya di ronde ini. Qin Haodong mengangguk. Yun Qianqian melangkah ke arena. Yuan Ren berkata dengan bangga, kamu bukan tandinganku, biarkan Qin Haodong yang maju untuk bertanding. Sombong, kalahkan aku dulu. Yun Qianqian tidak lagi sopan dan melemparkan telapak tangannya ke dada Yuan Ren. Pada saat yang sama, momentum tahap akhir alam Void tiba-tiba meletus. Setelah merasakan momentumnya, para penonton terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa, selain Murong Jinghong, ada 2 siswa lagi di tahap akhir alam Void di pihak Akademi Utara. Wang Ziliang tercengang. Ia dulu berpikir bahwa ia akan menjadi orang yang luar biasa di Akademi setelah ia berhasil menembus tahap akhir alam Voiding, kedua setelah Murong Jinghong. Ia tidak menyangka bahwa kultivasi kedua gadis di sampingnya jauh lebih tinggi darinya. Song Junyu ternganga lebar karena terkejut. Dia adalah seorang siswi senior di Akademi dan tahu betul bahwa kultivasi Yun Qianqian dan Fang Qionger hampir sama dengannya. Bagaimana mereka bisa mencapai tahap akhir Voiding Realm hanya dalam waktu 1 bulan? Apakah itu ada hubungannya dengan Qin Haodong? Ouyang Lan berkata, saya tidak menyangka kekuatan Akademi Utara dapat meningkat begitu cepat tahun ini, Anda memiliki begitu banyak siswa di tahap akhir alam Voiding. Luo Dongqing berkata, saya tidak tahu bagaimana anak ini melakukannya, dia membawa gadis-gadis ini untuk berlatih, kultivasi orang-orang di sekitarnya telah meningkat pesat. Di arena, menghadapi telapak tangan Yun Qianqian, Yuan Ren mendengus dingin. Tanpa mundur, dia juga melemparkan telapak tangannya. Dengan suara keras, telapak tangan mereka saling bertabrakan. Ketika kedua master di tahap akhir Voiding Realm bertarung satu sama lain, hembusan angin langsung bertiup dari arena. Hal ini membuat pakaian Hai Zhengming berkibar. Setelah bentrokan itu, Yun Qianqian mundur 3 atau 4 langkah. Namun, tubuh Yuan Ren hanya bergoyang sedikit. Kemudian, dia menyerbu Yun Qianqian lagi. Jelas bahwa Yuan Ren memiliki keunggulan mutlak dalam hal kultivasi.
Setelah bertukar lebih dari 100 gerakan, Yuan Ren akhirnya menamparkan bahu Yun Qianqian dengan telapak tangannya. Yun Qianqian terlempar keluar dari arena oleh gerakan telapak tangan ini. Meskipun menang, ekspresi Yuan Ren sedikit lebih serius dari sebelumnya. Lagi pula, ada Murong Jinghong dan Qin Haodong yang lebih kuat, yang kekuatannya tidak dapat terlihat dengan jelas. Qin Haodong menghampiri dan membantu Yun Qianqian berdiri. Kamu baik-baik saja. Yun Qianqian menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa, hanya luka ringan. Qin Haodong berkata, aku akan memoleskan obat penyembuh padamu, kau akan segera sembuh. Setelah itu, dia meminta Yun Qianqian untuk duduk. Kemudian, dia mulai mengobati luka di bahunya. Pada saat ini, mata semua orang yang hadir terfokus pada Murong Jinghong, terutama para siswa Akademi Utara. Peri Jinghong adalah dewi di hati mereka dan juga diakui sebagai guru pertama. Murong Jinghong melirik Qin Haodong dan mengangguk padanya. Kemudian, dia melangkah ke arena. Dia berjalan perlahan seolah-olah sedang berjalan-jalan di halaman. Namun, setiap kali dia melangkah, momentumnya menjadi sedikit lebih kuat. Ketika dia tiba di depan Yuan Ren, momentum di tubuhnya benar-benar meledak. Jelas, dia telah mencapai tahap awal alam kombinasi. Ya Tuhan, Peri Jinghong telah mencapai tahap awal alam kombinasi, dia layak menjadi guru terbaik di Akademi Utara kita. Dengan adanya Peri Jinghong di sini, kita pasti akan memenangkan kompetisi hari ini. Dewiku sangat kuat, sepertinya raja tahun ini pastilah Peri Jinghong. Yuan Ren menatap Murong Jinghong dan berkata, aku tidak menyangka bahwa setelah setahun, kamu telah mencapai ambang alam kombinasi. Murong Jinghong bertanya, ada apa, apakah kamu mengaku kalah? Mengaku kalah. Yuan Ren tersenyum bangga. Kau meremehkanku, aku, Yuan Ren, tidak akan pernah mengaku kalah. Menurutmu, apa gunanya kultivasi tertutupku, kau, Murong Jinghong, bukan satu-satunya yang telah mencapai tahap alam kombinasi, aku juga. Saya ingin mengejutkan Qin Haodong, sepertinya saya tidak perlu menyembunyikannya lagi sekarang. Setelah mengatakan itu, momentumnya tiba-tiba meroket. Seketika, dia menembus tahap akhir alam voiding dan mencapai tahap awal alam kombinasi. Melihat para siswa di kedua belah pihak telah mencapai tahap awal alam kombinasi, para penonton menjadi gempar. Dalam sejarah Akademi Kura-Kura di masa lalu, mereka yang mampu mencapai tahap akhir alam voiding akan dapat duduk di singgasana Master nomor 1. Tidak pernah ada situasi seperti hari ini. Dua Master di tahap alam kombinasi tiba-tiba muncul. Bab 957 Aku mengakui kekalahan. Setelah momentum Yuan Ren dilepaskan sepenuhnya, Yuan Ren berkata kepada Murong Jinghong, cabut pedangmu. Murong Jinghong menggelengkan kepalanya. Untuk menghadapimu, aku tidak perlu menghunus pedangku. Dia tidak memilih untuk menggunakan pedang Jinghong. Ini adalah kompetisi di dalam akademi, bukan pertarungan hidup dan mati. Pedang Jinghong terlalu tajam. Begitu dia gagal mengendalikannya dengan baik, lawannya akan mati atau terluka. Di sisi lain, dia memiliki harga dirinya sendiri. Karena pihak lain tidak bersenjata, dia tidak ingin memanfaatkannya dalam hal senjata. Yuan Ren sangat gembira. Sebenarnya, dia hanya ingin memprovokasi Murong Jinghong. Keduanya memiliki kultivasi yang sama. Jika Murong Jinghong menggunakan pedang Jinghong, dia pasti akan dirugikan. Tinju Dewa Jiwa Es. Murong Jinghong melayangkan pukulan. Seketika, suhu seluruh arena turun puluhan derajat. Para siswa yang menyaksikan bisa merasakan angin dingin yang menusuk. Untuk sesaat, tanah ditutupi lapisan es tipis. Sebuah kekuatan dahsyat menyapu kepingan salju dan tiba-tiba menyerbu ke arah Yuan Ren. Ini adalah kekuatan seorang master di tahap alam kombinasi. Telapak api yang mengamuk. Dengan teriakan keras, Yuan Ren juga melancarkan pukulan. Angin tinju yang panas membawa api bersamanya dan bertabrakan dengan ki dingin milik Murong Jinghong. Awan kabut putih muncul dan menutupi seluruh arena. Ice Soul Divine Fist dan Raging Flame Palm merupakan keterampilan umum yang diajarkan oleh para guru di Tortoise Academy. Namun, ketika kedua keterampilan ini digunakan oleh mereka, kekuatannya sungguh mengejutkan. Setelah kedua kekuatan itu saling bertabrakan, terdengar suara ledakan yang teredam. Kemudian, angin kencang meniup kabut. Hal itu membuat semua orang dapat melihat pemandangan di arena lagi. Murong Jinghong dan Yuan Ren sama-sama berada di posisi semula. Mereka tampak seimbang. Namun, hanya mereka yang tahu siapa yang lebih baik. Ekspresi Yuan Ren menjadi semakin serius. Dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam pertarungan tadi. Setelah sebulan berkultivasi secara tertutup, dia berhasil menembus hambatan tahap akhir alam kekosongan melalui usahanya sendiri dan mencapai tahap awal alam kombinasi. Akan tetapi, metode terobosannya masih lebih lemah dibandingkan dengan metode Murong Jinghong. Murong Jinghong meminum pil kekuatan naga yang memiliki energi spiritual yang sangat kuat. Terlebih lagi, dia berkultivasi di lantai 7 pagoda di mana ki spiritualnya jauh lebih tebal daripada di luar. Oleh karena itu, dalam kasus ini,
keduanya baru saja menerobos ke tahap awal alam kombinasi tetapi kultivasi Murong Jinghong sedikit lebih tinggi darinya. Selanjutnya, mereka berdua bertarung lagi. Ini adalah pertarungan dengan kekuatan terdekat dan kultivasi tertinggi, jadi ini adalah pertarungan yang sangat menegangkan. Para penonton berpikir bahwa pertarungan ini tidak akan lebih seru lagi. Di sekeliling mereka, sorak-sorai terdengar makin keras. Selama bertahun-tahun kompetisi antara Akademi Utara dan Selatan, Akademi Utara telah kalah 5 kali berturut-turut. Hari ini, para siswa Akademi Utara akhirnya melihat kesempatan untuk menang. Oleh karena itu, emosi mereka melonjak dan sorak-sorai mereka memekakkan telinga. Awalnya, mereka berdua sangat cocok. Namun, seiring berjalannya waktu, keunggulan Murong Jinghong semakin terlihat jelas. Dia perlahan-lahan menguasai keadaan. Setelah bertarung lebih dari 1 jam, Murong Jinghong memanfaatkan kesempatan dan melayangkan pukulan ke dada Yuan Ren. Pukulan dari seseorang yang berada di tahap alam kombinasi itu sangat dahsyat. Yuan Ren langsung terlempar keluar arena seperti peluru. Untungnya, Murong Jinghong tidak menggunakan seluruh kekuatannya di ronde ini. Dia hanya menjatuhkannya dari arena dengan pukulan ini. Kalau tidak, dia bisa saja terluka parah atau mati. Yuan Ren bangkit dari tanah. Dia menatap Murong Jinghong di arena, lalu menatap Qin Haodong di sebelahnya. Matanya penuh dengan keengganan. Kekalahan ini berarti ia kehilangan kesempatan untuk mendapatkan gelar raja. Pada saat yang sama, ia kehilangan kesempatan untuk mengalahkan Qin Haodong. Namun, tidak ada yang bisa dilakukan. Kekuatan adalah kekuatan. Kekuatan Murong Jinghong sedikit lebih tinggi darinya. Kemenangan, Pri Jinghong akhirnya menang, Akademi Utara kita akhirnya menang. Hidup Pri Jinghong, Akademi Utara pasti menang. Apa hebatnya itu, bukankah itu hanya sebuah kemenangan, kakak senior terkuat kita Tu Jiao Jiao belum bertanding. Di bawah arena, para siswa Akademi Utara dan Selatan saling berdebat. Mereka tidak menyerah satu sama lain. Di arena, Hai Zhengming mengumumkan bahwa Murong Jinghong telah memenangkan ronde ini. Kemudian, murid terakhir dari Akademi Selatan, Tu Jiao Jiao, memasuki arena. Tu Jiao Jiao mengenakan jubah merah menyala hari ini. Hal itu membuatnya tampak lebih menarik dan memikat. Jika Murong Jinghong adalah Pri Jinghong dari Akademi Utara, maka Tu Jiao Jiao adalah Dewi dari Akademi Selatan, idola banyak pria. Oleh karena itu, ketika dia melangkah ke arena, para siswa Akademi Selatan sangat gembira. Mereka bersorak untuk Dewi mereka. Di arena, keduanya saling memandang dan tersenyum, tanpa kemarahan yang diharapkan. Murong Jinghong berkata, Saudari Jiao Jiao, kita belum pernah bertarung sebelumnya, mari kita bertarung dengan baik hari ini. Tu Jiao Jiao berkata, tidak ada ketegangan tentang hasil kompetisi sekarang, bertarung sungguh tidak ada gunanya. Ketika para siswa di sekitar arena mendengar ini, mereka mengira itu adalah harga diri Tu Jiao Jiao dan Tu Jiao Jiao mengira dia akan mengalahkan Murong Jinghong. Namun pada kenyataannya, hanya 2 orang di arena yang tahu arti sebenarnya. Murong Jinghong berkata, hasilnya tidak penting, yang penting adalah prosesnya, kita masih harus berjuang. Tu Jiao Jiao memberi isyarat dengan tangan dan berkata, baiklah, lakukan. Saudari Jiao Jiao, hati-hati, teriak Murong Jinghong. Kemudian, dia membentuk pedang dengan jari-jarinya dan menusukkannya ke wajah Tu Jiao Jiao. Dia menggunakan jari-jarinya sebagai pedang dan memperlihatkan keterampilan pedang Jinghong. Meskipun dia tidak menggunakan pedang Jinghong, jari-jarinya masih penuh dengan ki pedang dan udara dingin. Sosok merah menyala Tu Jiao Jiao berkedip ringan saat dia menghindari pedang ki. Kemudian, dia juga menggunakan jari-jarinya sebagai pedang dan menusukkannya ke titik lemah Murong Jinghong. Murong Jinghong mengangkat tangannya dan menunjuk ke depan. Pedang ki mereka saling bertabrakan, menghasilkan suara berderak yang menggetarkan bumi. Babak ini bahkan lebih seru. Pertama, kedua wanita cantik itu sangat sedap dipandang. Selain itu, kultivasi mereka berada pada tahap alam kombinasi dan gerakan mereka seperti kupu-kupu yang berterbangan di antara bunga. Untuk sementara, orang-orang terpesona. Yun Qian berkata kepada Qin Haodong, menurutmu siapa yang akan menang, Sister Jiao Jiao atau Sister Murong? Qin Haodong berkata, seharusnya itu Tu Jiao Jiao, kultivasi mereka hampir sama, tetapi Tu Jiao Jiao memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang seni bela diri. Di tribun, Ouyang Lan berkata, kakek, kau akan kalah lagi. Sambil menggelengkan kepalanya, Luo Dongqing tersenyum. Tidak mungkin kita kalah, meskipun Murong Jinghong sedikit lebih rendah dari Tu Jiao Jiao, cucu menantu kita masih belum bertanding. Ouyang Lan berkata, apakah dia lebih kuat dari Murong Jinghong? Dia telah menyerang Qin Haodong 2 kali berturut-turut dan tahu bahwa kultivasi Qin Haodong hanya pada tahap akhir alam voiding. Tidak mungkin baginya untuk menjadi tandingan bagi seseorang pada tahap alam kombinasi. Luo Dongqing berkata, gerakan anak itu tidak dapat diprediksi menurut penalaran konvensional, kamu akan mengerti sebentar lagi. Kedua wanita di arena itu bertarung bola balik hingga lebih dari 200 jurus dipertukarkan.
Tiba-tiba, sosok-sosok yang bertarung itu menghilang dan keduanya berhenti. Pada saat ini, Murong Jinghong dan Tu Jiao Jiao seperti dua patung yang tidak bergerak di arena. Kedua jari Murong Jinghong diarahkan ke tenggorokan Tu Jiao Jiao, sekitar 1 kaki jauhnya. Pada saat yang sama, Tu Jiao Jiao menusukkan dua jarinya ke dada Murong Jinghong, yang jaraknya hanya 1 inci. Jarak ini menunjukkan perbedaan kekuatan. Jika ini adalah pertarungan sampai mati, Tu Jiao Jiao pasti bisa membunuh Murong Jinghong terlebih dahulu. Murong Jinghong menarik jarinya dan berkata, "Aku kalah." Tu Jiao Jiao hanya tersenyum tipis dan tidak mengatakan apapun. Melihat pemandangan di arena, para siswa di bawah arena langsung gempar. Para siswa Akademi Selatan bersorak dan melompat kegirangan sementara para siswa Akademi Utara murung dan kecewa. Murong Jinghong sudah kalah. Mungkinkah mereka akan kalah 6 kali berturut-turut? Saat Hai Zhengming mengumumkan bahwa Tu Jiao Jiao telah memenangkan babak ini, mata semua orang terfokus pada satu-satunya siswa yang tersisa di Akademi Utara, Qin Haodong. Hai Zhengming berkata, "Mari kita undang siswa terakhir dari Akademi Utara untuk berkompetisi dan menentukan siapa raja hari ini." Qin Haodong berdiri dan melangkah menuju arena selangkah demi selangkah. Tidak ada rasa gugup di wajahnya bahkan sebelum pertandingan. Sebaliknya, dia tersenyum tipis. Bukankah dia raja baru akademi kita tahun ini? Dia paling tinggi di tahap alam voiding, bagaimana mungkin dia bisa menandingi Tu Jiao Jiao? Sepertinya Akademi Utara kita akan kalah tahun ini. Mungkin tidak demikian, dia adalah pemimpin tim Akademi Utara, secara logika, kekuatannya seharusnya lebih tinggi dari Pri Jinghong. Itu tidak mungkin, dia hanya mahasiswa baru, bagaimana dia bisa lebih kuat dari Pri Jinghong? Kudengar dia memiliki hubungan baik dengan penyihir kecil Luo Hongying, kurasa dia menjadi pemimpin hanya karena Direktur Luo. Song Junyu menatap pria di arena. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia sama sekali tidak bisa melihat apa yang ada di dalam dirinya. Dia seperti misteri. Mungkinkah keahliannya benar-benar tersembunyi dengan baik? Apakah kultivasinya benar-benar melampaui tahap alam kombinasi? Wang Ziliang, yang berada di sebelahnya, merasakan hal yang sama. Ketika Qin Haodong dipilih sebagai pemimpin sebelumnya, dia sangat tidak puas. Namun hingga saat ini, bahkan Murong Jinghong pun telah kalah. Harapan Akademi Utara telah diletakkan pada pria ini. Wang Ziliang bertanya-tanya apakah pria ini akan mengecewakan semua siswa Akademi Utara. Melihat senyum tenang Qin Haodong, orang-orang di Akademi Selatan juga merasa gugup. Siapa orang ini? Dia bahkan bertanding lebih lambat dari Murong Jinghong, mungkinkah kekuatannya lebih tinggi? Apakah dia kartu truf tersembunyi dari Akademi Utara? Omong kosong, kurasa Akademi Utara tidak punya murid untuk dikirim, itulah sebabnya mereka menggunakannya untuk menambah jumlah murid. Faktanya, dia datang ke arena untuk mengakui kekalahan, kau tidak melihat bagaimana dia tersenyum, sepertinya dia tidak berencana untuk bertarung sama sekali. Kakak senior Tu Jiao Jiao adalah seorang ahli di tahap alam kombinasi, dia bahkan tidak perlu 3 gerakan untuk menghadapi orang ini. Yu Wanren berdiri di dekatnya. Dia menatap Qin Haodong di arena dengan kebencian di matanya. Sayangnya, dia tidak punya kesempatan untuk membalas dendam saudaranya sekarang, bahkan untuk berdiri di arena bersamanya. Di tribun, Luo Dongqing berkata dengan bangga, "Cucu menantu kita sudah bergerak, raja tahun ini pasti akan masuk Akademi Utara." Ouyang Lan bertanya, "Apakah kamu begitu percaya padanya?" Luo Dongqing tertawa aneh, "Kau akan segera tahu hasilnya." Qin Haodong mengabaikan komentar-komentar di sekitarnya. Ia berjalan ke tengah arena dan tersenyum pada Tu Jiao Jiao. "Kakak senior, kita bertemu lagi secepat ini." Tu Jiao Jiao tersenyum manis. "Aku benar-benar tidak ingin melihatmu, jika bukan karenamu, aku akan menjadi raja hari ini." Qin Haodong berkata, "Kita belum bertanding, mungkin kamu akan menjadi pemenang terakhir." "Baiklah, jangan menggodaku, aku tidak ingin dihina, ingat untuk mentraktirku makan." Setelah mengatakan itu, Tu Jiao Jiao berteriak kepada Hai Zhengming, "Aku mengaku kalah." Bab 958 Sang Raja. Setelah kata-kata, "Saya mengaku kalah," keluar dari mulutnya, Hai Zhengming langsung tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa bahkan sebelum ronde dimulai, pihak yang sangat dia harapkan akan mengaku kalah. Pada saat yang sama, para penonton di bawah arena juga tercengang. Tidak seorang pun menyangka bahwa Master nomor 1 Akademi Selatan, Tu Jiao Jiao, akan mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan. Apa yang sedang terjadi? Setelah hening sejenak, para penonton mulai riuh. Apa yang dia lakukan? Apa yang dilakukan kakak senior Tu Jiao Jiao? Apakah dia tidak tahu bahwa dia mewakili Akademi Selatan dalam kompetisi? Dia benar-benar menyerah tanpa perlawanan, sungguh memalukan. Tidak mungkin, apakah aku salah dengar? Bagaimana mungkin kakak senior Tu Jiao Jiao mengaku kalah? Tidak mungkin, pasti ada cerita tersembunyi di balik ini, bagaimana mungkin anak itu bisa menandingi kakak senior Tu Jiao Jiao, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Para siswa Akademi Selatan marah. Mereka bisa menerima kegagalan, tetapi mereka tidak bisa menerima penyerahan diri tanpa syarat Tu Jiao Jiao.
Di sisi Akademi Utara, mereka juga sangat berisik. Namun, tidak seperti siswa Akademi Selatan yang marah, mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Astaga, apakah aku salah dengar, Akademi Selatan benar-benar mengaku kalah, apakah kita akhirnya memenangkan persaingan antara Akademi Utara dan Selatan? Kebahagiaan datang tiba-tiba, kami benar-benar menang, dan anak laki-laki di arena itu, dia tidak melakukan apapun dan langsung memperoleh gelar raja, apakah ada orang yang lebih beruntung darinya? Ya, menjadi raja itu terlalu mudah, aku juga bisa melakukannya. Luo Dongqing tertawa terbahak-bahak. Nyonya tua, apakah Anda melihatnya? Itulah kekuatan cucu menantu kita, dia tidak perlu bergerak, Akademi Selatan Anda langsung menyerah. Ouyang Lan memasang wajah muram. Dia tidak mengerti mengapa wanita sombong, Tu Jiao, mengakui kekalahan begitu saja. Namun, tidak ada aturan dalam kompetisi yang melarang siswa mengakui kekalahan, jadi dia tidak bisa mengatakan apapun. Semua orang bingung dengan perilaku Tu Jiao. Hanya Yun Qianqian dan yang lainnya yang tahu apa yang sedang terjadi, terutama Murong Jinghong. Tu Jiao telah mengungkapkan niat seperti ini ketika mereka bertarung di arena. Namun, kebanyakan orang tidak dapat menerima hasil ini. Yang paling marah adalah Yuan Ren. Bagaimanapun, dia tidak dapat menerima bahwa musuhnya memperoleh gelar raja dengan begitu mudah. Tepat saat Hai Zhengming hendak mengambil keputusan, dia datang ke depan tribun dan berteriak kepada Luo Dongqing dan Ouyang Lan, "Direktur, saya tidak yakin, saya tidak bisa menerima hasil ini." Melihat seseorang berdiri dan mempertanyakan keputusan tersebut, para siswa yang berisik itu tiba-tiba terdiam. Semua orang ingin melihat bagaimana kedua direktur itu akan menangani masalah ini. Ouyang Lan berkata, "Itu hak kontestan untuk mengakui kekalahan, mengapa kamu menentangnya?" "Direktur, Anda benar, para kontestan dapat mengakui kekalahan secara sukarela, tetapi kompetisi hari ini berbeda, Tu Jiao tidak mewakili dirinya sendiri, tetapi kita semua, jadi dia tidak berhak mengakui kekalahan." Yuan Ren berkata dengan marah, "Sudah lama aku mendengar bahwa Tu Jiao berselingkuh dengan Qin Haodong. Sekarang tampaknya rumor itu benar. Dia mengorbankan kehormatan Akademi Selatan kita demi pria ini. Pikirkanlah, total ada 19 ronde hari ini, namun, Qin Haodong bahkan tidak mengangkat satu jari pun, bagaimana dia bisa memenangkan gelar raja? Jika itu baik-baik saja, maka apa gunanya bicara? Apa gunanya bicara tentang keadilan? Para direktur, mohon tegakkan keadilan, mohon didiskualifikasi Qin Haodong dan Tu Jiao dari kompetisi dan usir mereka dari Akademi Kura-Kura kami, mereka telah mempermalukan Akademi kami." Perkataannya langsung membangkitkan amarah yang membara di hati para siswa di lapangan. Banyak orang berteriak silih berganti. "Para direktur, mohon tegakkan keadilan dan diskualifikasi mereka dari kompetisi. Kami menolak untuk menerima penyerahan diri Tu Jiao, kami menolak untuk menerima hasil kompetisi, kami menolak untuk menerima bahwa ia mengambil kehormatan menjadi raja tanpa harus melakukan apapun." Cerita dari dalam, penghinaan, Akademi kami sama sekali tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Untuk sesaat, situasi di lapangan sangat tegang. Beberapa orang marah karena Tu Jiao telah mengakui kekalahan, sementara yang lain kesal karena dewi mereka berselingkuh dengan Qin Haodong. Bahkan kehormatan menjadi raja pun bisa diberikan kepadanya. Dari sini, dapat dilihat betapa Tu Jiao mencintai pria ini. Yuan Ren memasang wajah bangga dan berkata kepada dua sutradara di tribun, "Para sutradara, apakah kalian melihatnya? Inilah yang diinginkan semua orang, semoga kalian dapat menegakkan keadilan dan tidak pilih kasih." Dia tahu tentang hubungan antara Qin Haodong dan Luo Hongying, jadi dia sengaja menekankan kata-kata favoritisme. Ouyang Lan dan Luo Dongqing saling berpandangan. Luo Dongqing memberi isyarat agar Ouyang Lan menangani masalah ini. Sebagai seorang master di tahap Grand Completion Realm, meskipun suara Ouyang Lan tidak keras, namun terdengar jelas oleh semua orang. Dia punya prestise yang sangat tinggi di seluruh Akademi Kura-Kura, jadi setelah kejadian itu, semua orang langsung tutup mulut. Ouyang Lan berkata, "Jangan khawatir, demi menjaga keadilan kompetisi di Akademi Kura-Kura, aku pasti akan memberikan penjelasan kepada semua orang." Namun, kompetisi adalah kompetisi, dan peraturan adalah peraturan. Dalam situasi perbedaan kekuatan yang besar, para kontestan diizinkan untuk mengakui kekalahan. Oleh karena itu, sebelum kita mengumumkan hasil akhir, kita harus mendengarkan apa yang akan dikatakan Tu Jiao. Setelah dia berkata demikian, semua orang menoleh ke arah arena. Mata mereka semua tertuju pada Tu Jiao. Ouyang Lan berkata lagi, "Tu Jiao, apa alasanmu menyerah? Berikan penjelasan kepada semua orang. Jika penjelasanmu masuk akal, Akademi akan mendukung keputusanmu. Jika tidak masuk akal, Akademi akan mempertimbangkan untuk membatalkan kualifikasi Anda untuk berpartisipasi dalam kompetisi." Tu Jiao mengangguk dan berkata, "Baiklah, Direktur, karena semua orang butuh penjelasan, saya akan melanjutkannya." Yuan Ren berkata, "Apalagi yang perlu dijelaskan?"
Jelas sekali bahwa kamu menggunakan kehormatan Akademi Selatan untuk menyenangkan priamu. Ouyang Lan mengerutkan kening dan berkata dengan suara dingin, Yuan Ren, ini saatnya murid Tu Jiao Jiao menjelaskan, jangan bicara sembarangan. Yuan Ren tidak berani memprovokasi wanita tua yang sangat tangguh ini. Meskipun dia tidak mau, dia segera menutup mulutnya. Tu Jiao Jiao berkata, pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan kultivasi saya. Seperti yang Anda lihat, saya telah mencapai tahap awal alam kombinasi. Sejujurnya, setelah mencapai tahap akhir alam voiding, sangat sulit untuk melangkah lebih jauh. Aku tinggal di alam ini selama 3 tahun, tetapi aku masih belum bisa menembus ke tahap alam kombinasi. Bahkan ketika aku bergegas ke pagoda 7 lantai, aku masih berada di tahap akhir alam kekosongan. Alasan mengapa aku mampu melangkah melewati ambang alam kombinasi hanyalah karena pil kekuatan naga yang diberikan oleh saudara muda Qin Haodong kepadaku. Dengan pil ini, aku berhasil menembus hambatan alam voiding. Pil kekuatan naga, itu pil tingkat 7, di pelelangan, satu pil harganya lebih dari 100.000 batu roh tingkat atas. Pil jenis ini tidak hanya mahal, tetapi juga sangat langka. Kudengar pil ini membutuhkan air liur naga untuk dimurnikan, orang biasa tidak dapat membelinya meskipun mereka punya uang. Qin Haodong memberinya satu pil kekuatan naga, jika ada pria yang bersedia melakukan ini untukku, aku bersedia menjadi pacarnya dan punya bayi dengannya. Tu Jiao Jiao melanjutkan, ketika saudara muda Qin Haodong memberiku pil itu, dia sudah tahu bahwa persaingan antara Akademi Utara dan Selatan akan segera dimulai. Dia juga tahu bahwa aku akan mewakili Akademi Selatan untuk bertanding dan menjadi lawannya. Dalam kasus ini, dia tetap memberikan pil itu kepadaku tanpa ragu-ragu. Dapat dilihat bahwa dia sangat murah hati. Mendengar ini, Yuan Ren tidak dapat menahan diri untuk tidak berdiri lagi. Dia berkata kepada penonton, Direktur, saya tidak setuju dengan alasan Tu Jiao Jiao. Bahkan jika Qin Haodong membantunya meningkatkan kultivasinya, dia harus bertanggung jawab atas seluruh Akademi Selatan dalam kompetisi. Dia harus menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya, alih-alih mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan karena alasan pribadi. Terlebih lagi, kurasa Qin Haodong memberinya pil kekuatan naga hanya karena Qin Haodong menginginkan kecantikannya, dia tidak murah hati. Tu Jiao Jiao berteriak dengan marah, diamlah, Yuan Ren, jangan coba-coba mengukur status Qin Haodong dengan alasan picikmu. Yuan Ren berkata, kau tahu alasannya, lagi pula, itu bukan alasan bagimu untuk mengaku kalah. Ouyang Lan berkata, Tu Jiao Jiao, apa yang baru saja kamu katakan benar-benar tidak masuk akal. Jika kamu berterima kasih kepada Qin Haodong karena telah membantumu meningkatkan kultivasimu, kamu dapat menyerah dalam persaingan alih-alih mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan. Direktur, saya belum selesai, lanjut Tu Jiao Jiao. Alasan mengapa saya secara sukarela mengakui kekalahan adalah karena kekuatan saya lebih rendah daripada Qin Haodong. Dalam situasi di mana ada kesenjangan kekuatan yang besar, sangat masuk akal bagi saya untuk mengakui kekalahan. Yuan Ren mencibir dan berkata, Tu Jiao Jiao, apakah menurutmu kita semua bodoh? Kamu sudah berada di tahap awal alam kombinasi, aku tidak percaya bahwa kultivasinya jauh lebih tinggi darimu. Tu Jiao Jiao menatapnya dan berkata, apakah kamu tahu penguasa nomor 1 kerajaan kura-kura, Zhang Sun Chengdu? Yuan Ren tidak mengerti mengapa Tu Jiao Jiao tiba-tiba mengalihkan topik pembicaraan, tetapi dia tetap berkata, tentu saja aku tahu. Zhang Sun Chengdu, guru besar kekaisaran, telah mencapai tahap alam penyempurnaan agung. Dia dikenal sebagai guru terbaik di kerajaan kura-kura. Tu Jiao Jiao berkata, sebelum kami kembali, Qin Haodong membunuh Zhang Sun Chengdu. Di hadapan seorang guru seperti itu, apakah menurutmu aku harus mengakui kekalahan? Apakah dia layak menyandang gelar raja di akademi kita? Akademi kura-kura jauh dari kota kura-kura, jadi informasi bahwa Zhang Sun Chengdu terbunuh belum sampai ke tempat ini. Ketika Tu Jiao Jiao memberikan informasi ini, kerumunan menjadi gempar. Apa, pemuda ini membunuh Zhang Sun Chengdu, bagaimana mungkin? Bisa membunuh seorang master di tahap Grand Completion Realm, apakah ini nyata atau palsu? Tidak peduli apa, selama dia bisa membunuh seorang master di tahap Grand Completion Realm, dia pasti layak menyandang gelar raja di akademi kura-kura kita, ini adalah kehormatan kita. Tu Jiao Jiao segera membalikkan keadaan dengan informasi ini. Di mata murid lainnya, mengakui kekalahan kepada master yang mampu membunuh orang di tahap Grand Completion Realm tentu bukan hal yang memalukan. Bahkan para siswa Akademi Selatan merasa bahwa mengakui kekalahan adalah pilihan yang bijaksana. Mereka pun mencabut keberatan mereka. Melihat situasi yang tidak terkendali, Yuan Ren berteriak, siapa yang tahu apakah kamu mengatakan yang sebenarnya atau tidak, siapapun bisa membanggakannya. Pada saat ini, Luo Dongqing berbicara. Atas nama Wakil Direktur Akademi Kura-Kura, saya dapat menjamin bahwa apa yang dikatakan Tu Jiao Jiao adalah benar. Saya pernah mengikuti mereka ke kota Kura-Kura, memang benar Qin Haodong yang membunuh Zhang Sun Chengdu di tempat itu. Ouyang Lan melotot padanya dan berbisik, mengapa kamu tidak memberitahuku hal sepenting itu? Luo Dongqing terkekeh.
Aku khawatir jika kamu tahu itu, kamu tidak akan setuju dengan cara kompetisi tahun ini, pertempuran raja. Setelah Luo Dongqing mengonfirmasi hal ini, wajah Yuan Ren menjadi pucat pasi. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Di hadapan kekuatan absolut, dia tidak punya kualifikasi untuk menanyai mereka. Para siswa lainnya di bawah arena tidak lagi menentang penyerahan diri Tu Jiao Jiao. Melihat semua orang sudah tenang, Hai Zhengming berjalan ke tengah arena dan berkata, saya umumkan bahwa Qin Haodong adalah pemenang kompetisi antara Akademi Utara dan Selatan kali ini, dia telah menjadi Raja Akademi Kura-Kura kita. Bab 959 Keterampilan Penyerapan Hebat. Sorak-sorai yang memekakkan telinga datang dari bawah arena. Pada saat ini, tidak ada yang tidak yakin. Qin Haodong, yang mampu membunuh Zhang Sun Chengdu, si terkuat di tahap Grand Completion Realm, tidak diragukan lagi adalah murid terkuat dalam sejarah Akademi Kura-Kura. Dia sepenuhnya pantas menyandang gelar raja. Wajah Yuan Ren berubah pucat. Ia tidak mau menyerah. Namun, keadaan sudah sampai pada titik ini. Tidak ada yang bisa ia lakukan untuk mengubahnya. Selanjutnya, Luo Dongqing dengan gembira berjalan ke arena dan berkata kepada para penonton, selamat kepada Qin Haodong karena telah menjadi raja di akademi kami. Menurut aturan kompetisi antara Akademi Utara dan Selatan, dia akan menentukan daftar siswa yang dapat memasuki mata air spiritual kura-kura untuk berkultivasi. Pada saat ini, semua siswa menjadi tegang, terutama para kontestan dari Akademi Selatan. Mereka telah kalah dalam kompetisi dan tidak tahu apakah Qin Haodong akan memberi mereka kesempatan untuk berkultivasi di mata air spiritual. Di bawah pengawasan ketat semua orang, Qin Haodong mengumumkan daftar orang yang memasuki mata air spiritual untuk berkultivasi tahun ini. Sebanyak 7 orang terpilih dari Akademi Utara. Selain dirinya, mereka adalah Murong Jinghong, Yun Qianqian, Fang Qionger, Song Junyu, Wang Ziliang, dan seorang siswa lainnya. Di pihak Akademi Selatan, mereka adalah Tu Jiao Jiao, Yuan Ren dan Gao Qi. Di tribun, Luo Dongqing dan Ouyang Lan mengangguk berulang kali. Pengaturan ini sangat adil. Ini juga sesuai dengan kekuatan saat ini. Luo Dongqing berkata, sepertinya cucu menantu kita sangat murah hati, dia sama sekali tidak menaruh dendam terhadap Yuan Ren. Ouyang Lan mengangguk. Tidak buruk, dia memiliki hati seorang raja. Banyak orang terkejut dengan terpilihnya tersebut, termasuk Yuan Ren sendiri. Menurutnya, dia sengaja mempersulit Qin Haodong, dan Qin Haodong telah membunuh saudaranya. Qin Haodong tidak akan memilihnya kali ini. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia akan dipilih oleh Qin Haodong. Yang tidak diketahui orang-orang ini adalah bahwa Qin Haodong sama sekali tidak menganggap serius Yuan Ren. Selama dia mau, dia bisa membunuh Yuan Ren dalam hitungan menit, seperti membunuh semut. Semua jadwal pertandingan telah berakhir. Para penonton bubar satu per satu. Luo Dongqing mengumumkan bahwa para siswa dalam daftar akan berkumpul besok pagi dan menuju ke mata air spiritual kura-kura bersama. Qin Haodong kembali ke asrama bersama Murong Jinghong dan yang lainnya. Dalam perjalanan, dia bertanya, apa masalah dengan mata air roh kura-kura? Di antara semua orang yang hadir, hanya Murong Jinghong yang pernah memasuki mata air spiritual kura-kura sebelumnya. Dia berkata, mata air spiritual kura-kura adalah mata meridian spiritual. Namun, mata air utama telah ditutup oleh keluarga kerajaan kura-kura. Hanya beberapa mata air spiritual besar dan kecil di luar yang berasal dari meridian spiritual yang dapat digunakan oleh kekuatan lain. Setelah bertahun-tahun mendistribusikan keuntungan, semua orang telah mencapai keseimbangan, di antara mereka, 5 mata air spiritual milik Akademi Kura-Kura kami. Qin Haodong berkata, hanya 5, bukankah jumlahnya terlalu sedikit, kita punya 10 orang. Murong Jinghong berkata, kau benar-benar serakah, berkat kekuatan dan prestise Akademi Kura-Kura. Kita bisa mendapatkan 5 mata air spiritual, akademi kecil lainnya bahkan tidak bisa mendapatkan 1 mata air spiritual. Mata air spiritual ini langsung berasal dari meridian spiritual bawah tanah, yang sangat bermanfaat untuk peningkatan kekuatan seniman kultivasi. Terakhir kali, saya meningkatkan kekuatan saya ke tahap akhir alam voiding karena saya pergi ke mata air spiritual kura-kura. Namun, jumlah ki spiritual di mata air spiritual terbatas, mata air spiritual ini hanya dapat dibuka selama 12 jam setahun sekali, setelah itu, mereka butuh waktu untuk beregenerasi, jika tidak, tidak akan ada lagi mata air spiritual yang dapat digunakan. Mengenai alokasi personel, 2 dari 10 teratas harus membentuk tim dan menggunakan 1 spiritual spring. Qin Haodong mengangguk. Dia tahu betul hal itu. Apakah akademi punya aturan tentang pemasangan? Murong Jinghong berkata, secara umum, siswa yang memiliki hubungan baik akan membentuk tim mereka sendiri. Jika mereka tidak dapat memilih dengan baik, mereka akan ditugaskan oleh guru utama akademi pada akhirnya. Berbicara tentang ini, dia melirik Qin Haodong. Namun, dia menahan diri untuk tidak mengatakan apapun. Dari lubuk hatinya, dia benar-benar ingin berkultivasi dengan pria di depannya. Sayangnya, Fang Qionger dan Yun Qianqian juga ada di sana.
Semua orang menyukai Qin Haodong. Itu fakta yang diketahui. Dia tidak bisa mengambil inisiatif untuk memperjuangkan dirinya sendiri. Jika penyihir kecil ada di sini, dia pasti akan menjadi orang pertama yang melompat keluar dan mengatakan bahwa dia ingin menggunakan mata air spiritual yang sama dengan Qin Haodong. Namun, ketiga gadis di depan Qin Haodong tidak begitu tenang. Meskipun Yun Qianqian dan Fang Qionger juga memiliki ide ini, mereka juga menahan diri untuk tidak mengatakannya. Mereka tidak berbicara, tetapi mereka memiliki pemahaman diam-diam dan memberi Qin Haodong pilihan terakhir. Qin Haodong sama sekali tidak memikirkan masalah ini. Yang menjadi perhatiannya sekarang adalah seberapa besar ia dapat meningkatkan kultivasinya melalui mata air roh kura-kura dan kapan ia dapat kembali ke bumi. Setelah mengobrol sebentar, mereka kembali ke asrama Qin Haodong. Tanpa penyihir kecil di sana, gadis-gadis itu terlalu malu untuk mengambil inisiatif meminta untuk tinggal bersama Qin Haodong, jadi mereka kembali ke asrama masing-masing. Begitu Qin Haodong memasuki gerbang, sesosok cantik muncul di depan asrama. Itu adalah Song Junyu yang baru saja keluar. Hasil kompetisi ini jauh melampaui ekspektasinya. Hal itu benar-benar mengubah pemahamannya sebelumnya tentang Qin Haodong. Dalam perjalanan pulang, dia memikirkannya dengan saksama. Dia menemukan bahwa sejak Qin Haodong masuk ke Akademi Kura-Kura, semua siswa yang menentang pria ini tidak memiliki akhir yang baik. Ini termasuk Xiao Yulong, yang berada di posisi kedua setelah Murong Jinghong, Sue Pan yang arogan dan mendominasi, He Kaisan, Dong Zhenjiang dan Dong Zhenhai. Karena orang-orang ini memilih untuk menentang Qin Haodong, mereka semua berakhir menyedihkan, meninggal, cacat, atau dikeluarkan. Namun, siapapun yang memiliki hubungan baik dengannya telah memperoleh banyak manfaat. Tu Jiao dan Murong Jinghong telah berhasil menembus tahap alam kombinasi. Yun Qianqian dan Fang Qionger, yang awalnya memiliki kekuatan yang sama dengannya, juga telah menjadi master di tahap akhir alam voiding. Sebagai perbandingan, dia yang dulunya berperingkat lebih tinggi dari Yun Qianqian, telah kehilangan kilaunya. Sepertinya aku harus mengubah pola pikirku dan mencoba untuk lebih dekat dengan pria ini. Dia bukan orang yang keras kepala. Setelah sampai pada kesimpulan ini, dia berinisiatif datang ke asrama Qin Haodong untuk mengungkapkan niat baiknya. Ketika dia tiba di gerbang, dia bertanya pada Qin Haodong, bolehkah aku masuk? Tentu saja. Qin Haodong tidak memiliki kesan yang baik terhadap wanita ini. Namun, dia juga tidak membencinya. Dia langsung membiarkannya masuk ke halaman. Kakak senior Song, ada apa? Song Junyu berkata, adik muda, sikapku kepadamu hari ini agak tidak pantas. Aku di sini untuk meminta maaf kepadamu. Pada saat yang sama, terima kasih telah memilihku untuk berkultivasi di mata air spiritual. Tidak masalah. Qin Haodong tersenyum. Daftar itu sepenuhnya dipilih berdasarkan kekuatan hatiku, kau hanya bisa memasuki mata air spiritual kura-kura karena kekuatanmu, kau tidak perlu berterima kasih padaku. Apapun yang terjadi, aku harus berterima kasih padamu, jika kamu membutuhkan bantuanku di masa mendatang, katakan saja padaku, aku akan melakukan yang terbaik. Song Junyu sepenuhnya mengungkapkan rasa terima kasihnya. Qin Haodong berkata, terima kasih atas kebaikanmu, kakak senior, mari kita saling menjaga di masa depan. Baiklah, aku kembali dulu, sampai jumpa besok. Setelah mengutarakan keinginannya, Song Junyu tidak tinggal lebih lama lagi. Dia berbalik dan meninggalkan asrama. Namun, sebelum Qin Haodong bisa kembali ke kamarnya, sosok lain muncul di depan gerbang. Kedatangan Song Junyu sudah dapat diduga, namun kehadiran orang ini sedikit di luar dugaan Qin Haodong. Yu Wanren lah yang tadi begitu agresif. Pada saat ini, kebencian Yu Wanren tampaknya telah menghilang dan kini digantikan oleh sanjungan. Saudara Qin, saya di sini untuk meminta maaf kepada Anda. Setelah itu, Yu Wanren langsung mendorong pintu gerbang halaman dan masuk. Dia berkata sambil tersenyum, Saudara Qin, hari ini memang salahku, aku minta maaf padamu. Qin Haodong tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menatapnya dengan tenang. Yu Wanren tidak menunjukkan rasa malu. Ia melanjutkan, Saudara Qin, saya hanya bertindak berdasarkan dorongan hati hari ini. Saya tahu kematian saudara saya adalah kesalahannya sendiri. Saya tidak bisa menyalahkan orang lain. Saya hanya bersikap impulsif hari ini, namun, saya benar-benar yakin dengan kemurahan hati Anda di kemudian hari. Aku memperlakukanmu dengan sangat buruk, tetapi kamu tetap memilihku untuk menjadi salah satu dari 10 orang teratas yang akan berkultivasi di mata air spiritual kura-kura. Aku benar-benar mengagumi semangat murah hatimu. Saya di sini untuk menyampaikan pernyataan kepada Anda, masa lalu biarlah berlalu, saya tidak akan membicarakan saudara saya di masa mendatang, mohon maaf atas kecerobohan saya hari ini, apakah Anda setuju? Jawaban Qin Haodong penuh dengan makna ganda, baiklah, aku tipe orang yang tidak akan menyerang kecuali aku diserang, namun, aku tidak akan bersikap sopan kepada siapapun yang ingin menyakitiku. Yu Wanren menepuk dadanya dan berkata, Saudara Qin, jangan khawatir, mulai sekarang, kamu adalah temanku, siapapun yang tidak menghormatimu,
aku, Yuan Ren, akan menjadi orang pertama yang tidak setuju. Qin Haodong berkata, apakah ada hal lain? Yuan Ren berkata, Saudara Qin, tidak banyak siswa laki-laki yang akan pergi ke mata air spiritual kura-kura kali ini. Aku ingin berbagi mata air spiritual denganmu, apakah tidak apa-apa? Qin Haodong setuju tanpa ragu-ragu. Dia baru saja teringat pada Murong Jinghong dan gadis-gadis lainnya. Sekarang, ketiga gadis ini ingin sekali berbagi musim semi dengannya. Sungguh tidak mudah baginya untuk memilih satu dari ketiganya. Di sisi lain, lebih baik menyingkirkan permusuhan daripada membiarkannya tetap ada. Selama Yuan Ren benar-benar bisa melepaskan kebencian itu, dia tentu saja tidak keberatan. Dia sempat mengira Yuan Ren akan melakukan trik, tetapi dia tidak peduli. Dia masih punya banyak kartu truf yang belum dia tunjukkan. Dia yakin Yuan Ren tidak akan bisa membuat keributan. Setelah Yuan Ren meninggalkan halaman Qin Haodong, senyum di wajah Yuan Ren tiba-tiba menghilang. Kemudian, wajahnya berubah muram. Dia telah mengambil inisiatif untuk makan kue sederhana di hadapan Qin Haodong hari ini. Alasannya tentu saja tidak sesederhana Song Junyu. Sebagai murid senior Akademi Kura-Kura, dia pernah memasuki mata air spiritual kura-kura sebelumnya, jadi kali ini bukan pertama kalinya baginya dan dia sangat jelas tentang situasi di sana. Mata air spiritual kura-kura dapat membantu meningkatkan kultivasi seseorang karena ki spiritual di sana sangat padat dan kecepatan penyerapannya sangat cepat. Namun, jumlah ki spiritual terbatas. Ki spiritual dari satu mata air spiritual tidak cukup untuk diserap oleh dua orang. Secara umum, tidak banyak yang tersisa pada akhirnya. Itulah sebabnya mata air spiritual ini membutuhkan waktu untuk beregenerasi selama setahun dan tidak dapat digunakan lagi hingga tahun berikutnya. Baru-baru ini, dia secara tidak sengaja memperoleh sebuah seni rahasia yang disebut keterampilan penyerapan hebat. Seni ini memungkinkan seseorang untuk menyerap ki spiritual 10 kali lebih cepat dari biasanya. Seni ini cocok untuk digunakan di mata air spiritual kura-kura. Alasan mengapa dia secara aktif mengusulkan untuk menggunakan mata air spiritual yang sama dengan Qin Haodong adalah karena dia ingin cepat menyerap semua ki spiritual sehingga Qin Haodong tidak memiliki ki spiritual untuk diserap. Setelah dia menyerap cukup ki spiritual dan menerobos alam saat ini, dia akan menemukan kesempatan untuk membunuh Qin Haodong. Karena alasan ini, ia menjadi begitu tunduk untuk menunjukkan niat baiknya. Setelah makan malam, Qin Haodong mengunjungi penyihir kecil lagi. Dia masih tertidur dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan bangun. Tampaknya dia ditakdirkan untuk melewatkan perjalanan ke mata air spiritual kura-kura ini. Keesokan paginya, Luo Dongqing mengumpulkan semua rekan satu timnya. Ia membacakan peraturan dan hal-hal yang perlu diperhatikan saat menuju ke mata air spiritual kura-kura. Ia kemudian meminta mereka untuk berkumpul dalam tim, 2 orang dalam satu tim. Yuan Ren menawarkan diri untuk bekerja sama dengan Qin Haodong. Ketika mereka melihat hasil ini, Murong Jinghong dan gadis-gadis lainnya juga menghela napas lega karena mereka akhirnya terhindar dari rasa malu karena pilihan seleksi. Murong Jinghong dan Song Junyu berada di tim yang sama, sementara Yun Qianqian dan Fang Qionger berada di tim yang sama. Setelah persiapan selesai, Luo Dongqing memimpin ke-10 siswa dan terbang menuju mata air spiritual kura-kura. Bab 960 tidak menangis setelah kalah. Mata air spiritual kura-kura berjarak 1 hari perjalanan dari Akademi Kura-Kura. Mata air itu terletak di rawa. Ketika Qin Haodong dan yang lainnya mendekatinya, mereka dapat merasakan bahwa ki spiritual lebih padat di lokasi itu. Mata air utama mata air spiritual kura-kura terletak di tengah rawa. Namun, mata air itu dijaga ketat. Tidak seorang pun diizinkan masuk. Dalam radius 100 mil dari mata air utama, terdapat puluhan mata air spiritual besar dan kecil. Mata air tersebut ditempati oleh pasukan lain di dalam kerajaan. 5 mata air spiritual milik Akademi Kura-Kura relatif dekat. Lokasinya bagus. Untuk mencegah orang lain menggunakannya secara sembrono, Akademi Kura-Kura mengirim 10 guru untuk menjaga tempat ini setiap tahun. Karena kerajaan Kura-Kura telah mendistribusikan mata air spiritual di dekatnya, tidak ada banyak persaingan untuk kepentingan. Ditempatkan di sini hanyalah sebuah isyarat. Secara umum, tidak ada perselisihan di sini. Meskipun para guru yang berjaga di sini tidak dapat memasuki mata air spiritual untuk berkultivasi, ki spiritual di sini lebih dari 10 kali lebih kaya daripada di tempat lain. Oleh karena itu, hal itu menguntungkan mereka yang berjaga di sini. Setiap tahun, para guru dengan bersemangat bergantian bertugas di sini. Semakin dekat mereka ke tempat ini, semakin padat ki spiritualnya. Yang terpenting adalah bahwa ki spiritual di sini tampaknya memiliki spiritualitas. Tanpa sengaja ki spiritual itu masuk ke pori-pori mereka. Kecepatan penyerapannya beberapa kali lebih cepat daripada batu roh. Ini adalah pertama kalinya Fang Qionger datang ke sini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Sangat nyaman di sini. Jika aku bisa berkultivasi di sini untuk waktu yang lama, kultivasiku pasti akan meningkat dengan kecepatan yang luar biasa. Tu Jiao Jiao berkata,
Jangan pernah berpikir tentang hal itu, sumber daya mata air spiritual terbatas, hanya sedikit orang yang dapat menikmatinya. Selagi mereka berbicara, mereka mengikuti di belakang Luo Dongqing dan mendarat di sebelah 5 mata air spiritual. Melihat kedatangan Luo Dongqing, para guru yang bertugas jaga segera mengelilinginya dan menanyakan keadaannya. Kemudian, Luo Dongqing mengatur urusan kultivasinya. 5 mata air spiritual itu tidak terlalu jauh, hanya sekitar puluhan meter. Qin Haodong dan Yuan Ren ditugaskan ke mata air spiritual yang paling tengah. Murid-murid lainnya memasuki 4 mata air spiritual yang tersisa. Air mata air spiritual tampak sangat jernih. Padahal, itu bukan air biasa. Itu adalah tetesan ki spiritual yang terkondensasi saat ki spiritual terlalu kaya. Ukuran kelima mata air spiritual itu serupa, berdiameter sekitar 10 meter. Setelah Qin Haodong melangkah ke mata air, dia langsung dikelilingi oleh spiritualitas yang kaya. Ukuran kelima mata air spiritual itu serupa, berdiameter sekitar 10 meter. Ki. Dibandingkan dengan ki spiritual yang dipancarkan oleh batu roh tingkat atas, ki spiritual di sini tampak hidup. Ia dapat bekerja sama secara aktif dengan kultivasi dan terus-menerus meresap ke dalam pori-pori seorang kultivator untuk meningkatkan fisiknya. Dia mendesah dalam hatinya. Ini memang tempat yang bagus untuk berkultivasi. Sepertinya dia mungkin bisa menembus tahap awal alam kombinasi. Yuan Ren duduk berhadapan dengan Qin Haodong. Ada kilatan kebanggaan dan kelicikan di matanya. Luo Dongqing berkata, semuanya, berhati-hatilah, waktu yang dapat kalian serap hanya 12 jam, setelah itu, kita akan meninggalkan tempat ini, semua orang harus menghargai kesempatan ini dan segera berkultivasi. Yuan Ren berkata dengan rasa bersalah, Saudara Qin, sebaiknya Anda bergegas, saya menyerapnya dengan cepat, saya khawatir tidak akan ada ki spiritual yang tersisa untuk Anda serap saat itu. Qin Haodong tersenyum. Tidak masalah, kecepatan penyerapanku juga cukup cepat. Yuan Ren berkata, kalau begitu, mari kita bertanding, jangan menangis jika kamu tidak bisa mendapatkan ki spiritual. Qin Haodong segera mengerti mengapa orang ini ingin berbagi mata air spiritual dengannya. Dia tersenyum dan berkata, oke. Yuan Ren berhenti bicara. Dia memejamkan mata dan mulai menjalankan keterampilan penyerapan hebat. Untuk sesaat, ki spiritual di mata air spiritual tampaknya dipengaruhi oleh daya tarik yang besar dan menyerbu ke dalam tubuhnya. Kau memang punya beberapa keterampilan, tapi kemampuanmu tidak sebanding denganku. Qin Haodong tersenyum. Selanjutnya, dia mulai menjalankan kayu hijau pemberi kehidupan abadi untuk menyerap ki spiritual di sini. Menurut teori kultivasinya, ia bagaikan tong kosong. Saat berkultivasi, ia hanya perlu terus-menerus menambahkan air ke dalamnya. Namun, Yuan Ren dan yang lainnya berbeda. Bahkan jika Yuan Ren menggunakan keterampilan penyerapan hebat, ia harus mempertimbangkan volume tong. Kultivasi orang biasa menyerap ki spiritual sambil menaikkan ketinggian tong. Jika mereka menyerap terlalu banyak, tong akan meledak. Dalam kasus ini, kecepatan penyerapan Qin Haodong tak terlukiskan cepatnya. Jika Yuan Ren bagaikan kap penghisap kecil yang terus-menerus menyedot ki spiritual ke dalam tubuhnya, Qin Haodong adalah pompa berkekuatan tinggi yang dengan gila-gilaan menyedot ki spiritual ke dalam tongnya sendiri. Yuan Ren merasa bangga saat menyerap ki spiritual. Berdasarkan kecepatan ini, ia akan mampu menyerap semua ki spiritual di mata air spiritual dalam waktu kurang dari setengah hari. Qin Haodong bahkan tidak bisa menyerap sepersepuluhnya. Dia bahkan berfantasi tentang betapa kesalnya Qin Haodong. Akan tetapi, tiba-tiba dia menemukan bahwa sekalipun dia mengerahkan keterampilan penyerapan hebatnya secara ekstrim, dia tetap tidak dapat menyerap ki spiritual apapun. Apa yang terjadi? Mungkinkah ki spiritual tersedot keluar sepenuhnya begitu dimulai? Itu sama sekali tidak mungkin. Saya pernah mengalaminya sebelumnya. Ki spiritual yang terkandung dalam mata air spiritual cukup untuk diserap selama beberapa waktu. Dia membuka matanya dan melihat pemandangan aneh. Ki spiritual di seluruh mata air spiritual terus mengalir ke tubuh Qin Haodong, seperti sungai yang mengalir ke laut. Tidak heran dia tidak bisa menyerap sedikit pun spiritual ki. Daya serap pihak lain terlalu besar. Semua spiritual ki telah diserap oleh Qin Haodong, jadi bagaimana dia bisa menyerap lebih banyak lagi? Yuan Ren sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Namun, Qin Haodong menyerap ki spiritual menggunakan kemampuannya sendiri. Dia mengatakan bahwa dia ingin mengadakan kompetisi untuk melihat siapa yang lebih cepat. Apa yang bisa dia katakan sekarang? Dia hanya bisa duduk lagi dan menjalankan keterampilan penyerapan hebatnya dengan sekuat tenaga. Namun, dia masih belum bisa menyerap banyak ki spiritual. Kecepatan kultivasi semacam ini bahkan tidak bisa dibandingkan dengan saat dia berada di Akademi Kura-Kura. Dibandingkan dengan kecepatan Qin Haodong yang luar biasa, ia tampak seperti sedang minum air dengan sedotan. Qin Haodong minum air dengan pompa berkekuatan tinggi. Perbedaannya ratusan atau ribuan kali lebih besar. Yuan Ren membuka matanya lagi. Ia melihat ki spiritual diserap ke dalam tubuh Qin Haodong seperti sungai yang mengalir ke laut.
Momentum Qin Haodong menjadi semakin kuat dan ia akan segera menyelesaikan terobosannya. Anak ini benar-benar ingin menerobos ke sini. Ada kilatan keganasan di matanya. Tampaknya ini saat yang tepat baginya untuk membalas dendam. Dengan pikiran ini, belati muncul di telapak tangannya. Tepat saat dia hendak bergerak, sesosok tubuh melintas. Luo Dongqing muncul di samping mata air spiritual. Tidak mungkin untuk tidak menarik perhatian Luo Dongqing ketika Qin Haodong membuat gerakan besar seperti itu, jadi Luo Dongqing datang. Para guru yang menjaga tempat itu dan siswa lain yang sedang berkultivasi juga datang. Dengan begitu banyak orang di sekitarnya, Yuan Ren tidak akan sebodoh itu untuk melakukannya. Dia meletakkan belati di tangannya kembali ke dalam cincin penyimpanan dan memasang ekspresi terkejut di wajahnya. Seorang guru yang bertugas di dekat mata air spiritual berkata kepada Luo Dongqing, "Kepala sekolah, apakah ini murid akademi kita? Dia benar-benar monster, aku belum pernah melihat orang menyerap ki spiritual secepat ini." Luo Dongqing juga sangat terkejut. Dia menghela napas dan berkata, "Kau benar, anak ini monster." Melihat momentum Qin Haodong semakin kuat, Murong Jinghong berkata, "Direktur, apakah dia akan berhasil?" Luo Dongqing berkata, "Sepertinya tidak akan lama lagi." "Oh, tidak, Direktur, lihat, air dari mata air spiritual ini hampir mengering." Sebelumnya, perhatian semua orang tertuju pada Qin Haodong, jadi mereka tidak memperhatikan ketinggian air di mata air spiritual. Saat ini, mereka menemukan bahwa air di mata air spiritual yang awalnya sedalam 1 meter kini hanya sedalam telapak tangan. Ki spiritual sekarang sangat tipis. Setelah berbicara sebentar, di bawah penyerapan gila Qin Haodong, air mata air spiritual tersedot sepenuhnya. Tidak ada ki spiritual yang tersisa di mata air spiritual. Wajah Yuan Ren berubah pucat. Saat ini, dia hampir ingin menangis. Jika dia tahu akan bertemu monster seperti itu, dia tidak akan pernah setuju untuk berbagi mata air spiritual dengan Qin Haodong. Tetapi sekarang, dia bukan saja gagal memperoleh keuntungan, sebaliknya, dia juga menyia-nyiakan kesempatan langka ini. Qin Haodong hendak menerobos. Tiba-tiba dia merasa bahwa ki spiritual di sekitarnya menurun dengan cepat. Pada akhirnya, dia tidak melewati ambang alam kombinasi. Dia membuka matanya dan pertama-tama melihat mata air spiritual yang mengering. Kemudian, dia melihat orang-orang yang tercengang di sekitarnya. Dia perlahan menyadari apa yang telah terjadi. Fang Qionger bertanya, "Kakak senior, apakah kamu sudah berhasil?" Qin Haodong berkata dengan sedikit malu, "Belum, aku sudah menghabiskan semua ki spiritual di mata air spiritual, aku hampir sampai." Yun Qianqian berkata, "Gunakan saja milikku, lagi pula, kakak Qionger dan aku baru saja mencapai terobosan, bahkan jika kita menyerap lebih banyak ki spiritual, akan sulit bagi kita untuk mencapai terobosan lagi." Qin Haodong berkata dengan sedikit malu, "Itu tidak akan berhasil." Fang Qionger menariknya dan berkata, "Kenapa tidak? Ini kesempatan langka. Cepatlah dan manfaatkan sebaik-baiknya." Dengan itu, dia dan Yun Qianqian menarik Qin Haodong ke mata air spiritual mereka, berdampingan. Mereka sangat berterima kasih kepada Qin Haodong. Jika bukan karena bantuan Qin Haodong sebelumnya, bahkan jika mereka menggunakan mata air spiritual di sini, mereka tidak akan mencapai tahap akhir alam voiding. Yang lebih penting, mereka tidak hanya bersyukur namun juga bersedia berkorban demi pria di depan mereka. Qin Haodong tidak menolak. Dia duduk bersila di mata air spiritual kedua gadis itu dan terus menyerap ki spiritual untuk menerobos. Dalam sekejap, dia seperti mesin yang menyala lagi. Ki spiritual di mata air spiritual mengalir ke tubuhnya lagi. Dengan jaminan ki spiritual yang cukup, momentumnya menjadi semakin kuat. Sekitar 1/4 jam kemudian, tiba-tiba terdengar suara retakan di tubuhnya. Dia menerobos kemacetan alam kombinasi dalam sekejap. Ketika dia membuka matanya lagi, setengah dari ki spiritual di mata air spiritual telah terkuras. Kultivasinya telah resmi mencapai tahap alam kombinasi. Dia keluar dari mata air spiritual dan berkata kepada Fang Qionger dan Yun Qianqian, "Terima kasih banyak." Fang Qionger berkata, "Tidak apa-apa, serap saja sisanya jika kamu membutuhkannya." Qin Haodong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak membutuhkannya, kamu serap saja sisanya." Peningkatan kultivasinya sungguh luar biasa. Semakin tinggi kultivasinya, semakin banyak ki spiritual yang dibutuhkan. Sekarang, bahkan jika dia menyerap sisa ki dari 3 mata air spiritual, dia tidak akan mampu membuat terobosan lagi. Lebih baik membiarkannya diserap oleh kedua gadis itu. Setelah itu, dia menoleh ke Yuan Ren dan berkata dengan nada bercanda, "Maaf, aku menyerapnya terlalu cepat, aku telah menghabiskan semua ki spiritualmu." Yuan Ren merasa paru-parunya hampir meledak. Namun, dia tidak bisa berkata apa-apa. Melihat wajahnya yang marah, Qin Haodong tersenyum dan berkata lagi, "Kita sudah sepakat, kamu tidak boleh menangis karena kalah." Yuan Ren mendengus dingin dan memalingkan mukanya. Dia tidak memiliki ki spiritual untuk digunakan sekarang. Dia hanya bisa menemukan batu di dekatnya dan duduk.
Luo Dongqing berkata kepada murid-murid lainnya, semuanya, jangan terpengaruh, cepatlah berkultivasi. Murid-murid lainnya telah melihat sebagian besarnya. Mereka semua iri dengan kultivasi Qin Hao Dong dan kembali ke mata air spiritual mereka untuk menyerap ki spiritual. Namun, pada saat ini, terdengar teriakan seperti hantu. Tidak perlu berkultivasi. Kalian semua sudah tamat. Mengapa harus membuang-buang ki spiritual di sini? Luo Dongqing menoleh dan melihat seorang pria berpakaian hitam dengan topeng emas berdiri di belakangnya, diikuti oleh puluhan budak hantu berpakaian hitam. Mereka adalah orang-orang dari Sekte Raja Hantu. Kultivasi mereka tidak rendah. Pemimpin dengan topeng emas bahkan telah mencapai tahap alam penyelesaian agung. Hal ini langsung membuat Luo Dongqing gugup. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.